Dan firman Tuhan pada hari ini, temanya adalah mengasihi firman Tuhan. Ya, mengasihi firman Tuhan. Minggu depan kita akan merayakan hari reformasi. Jadi berkaitan dengan kitab suci dan berkaitan dengan firman Tuhan. Hari ini kita membahas mengasihi firman, minggu depan kita akan membahas mengasihi gereja Tuhan. Nah, kita akan belajar dari Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 47. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai 47. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas, dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar dari teladan yang baik dari seorang murid yang bernama Filipus. Saudara, ketika Yesus bertemu Filipus, pernahkah saudara bertanya, mungkin dari dulu waktu sekolah minggu dan remaja, pemuda, mungkin sampai hari ini, Yesus memanggil Filipus berkata, "Ikutlah aku." Lalu dalam sekejap Filipus mengikut Yesus. Nah, saudara, ini suatu hal yang menarik, bukan? Ya, mungkin saudara pernah bertanya-tanya dan mungkin juga saudara sudah menemukan jawabannya. Saudara, kelihatannya figur Yesus sangat karismatik sekali. Jadi ketika memanggil seseorang, langsung seorang itu langsung ikut, begitu ya. Tetapi saya percaya tidak sesederhana ini. Sepertinya Yesus itu jago hipnotis seseorang. Jadi mau tidak mau orang tersebut yang sudah tanda kutip dihipnotis oleh Yesus tidak bisa menolak dan langsung mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi kita tahu tidak sesederhana ini, saudara. Konteks pada saat itu orang-orang Yahudi itu sudah menanti-nantikan Mesias sekian lama. Bertahun-tahun, ratusan tahun mereka menantikan kedatangan Mesias. Mereka dijajah, kemudian dibuang ke Babel, dan mereka merasakan hidupnya begitu menderita. Mereka membutuhkan sosok yang bisa menolong mereka. Khususnya waktu mereka dibuang ke Babel, mereka terus berharap ada hiburan dari Nabi Yesaya, ada firman Tuhan menguatkan mereka, ada hari Tuhan. Saudara, mereka menanti-nantikan Mesias. Kapan Mesias itu datang? Kapan Mesias itu datang? Selepas dari pembuangan mereka kembali ke tanah air mereka, lalu kemudian ada penjajahan lagi, saudara. Dan mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi saudara, kita tahu bahwa mereka hidupnya bangsa Yahudi dijajah oleh satu penjajah berganti dengan penjajah yang lain. Lalu setelah itu diganti dengan penjajah yang lain, demikian seterusnya, saudara. Sehingga mereka begitu menanti-nantikan akan kedatangan Mesias. Nah, sehingga saudara, ketika ada sosok atau figur yang cukup berkarisma, punya kepemimpinan yang kuat, bahkan mungkin fasih lidah, apalagi bisa melakukan mujizat, mereka sudah bertanya-tanya, jangan-jangan ini Mesias. Jangan-jangan ini dia yang ditunggu-tunggu. Saudara, kalau ingat, Yohanes Pembaptis pernah disangka Mesias. Kita lihat Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 22. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam
dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Yohanes di sini, Yohanes Pembaptis. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus menjawab mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ya. Jadi mereka melihat figur karismatik Yohanes Pembaptis yang sangat luar biasa pada saat itu. Mereka mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ini dia Mesiasnya. Lalu bertanya, kau Mesias bukan? Jawab Yohanes Pembaptis bukan. Ini Yohanes Pembaptis tidak bisa atau bukan tidak bisa saudara, tetapi di dalam hidupnya dia tidak melakukan satu mujizat sekalipun. Ini Yohanes Pembaptis. Tujuannya satu jelas, dia hanya mengarahkan orang-orang pada saat itu untuk melihat kepada Kristus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hanya itu yang dikerjakan. Tetapi orang itu begitu terpana. Orang Yahudi pada saat itu sangat terpukau sekali tentang kehadiran Yohanes Pembaptis. Apalagi ada sosok yang begitu karismatik, lalu kemudian bisa melakukan mujizat. Dialah Yesus Kristus. Kita lihat saudara ya. Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dengan kata lain, waktunya belum tiba. Saatnya belum tiba. Yesus tahu, udah disangka ini. Orang-orang udah ngelihat, ya, ini Mesias yang dijanjikan. Yesus melakukan mujizat dengan luar biasa. Orang-orang langsung mengarah pandangan ke satu titik. Wah, ini Mesias yang dinantikan. Kisah lain misalnya, saudara Simeon, saudara ingat ketika menanti-nantikan keselamatan itu, lalu kemudian ketika Yesus dibawa ke bait Allah, lalu kemudian ia menatangnya. Lalu setelah itu Simeon berkata apa? Ya sudah, kalau mau ambil hidupku Tuhan ambillah. Aku sudah puas melihat kedatangan Mesias. Jadi ini saudara gambaran yang luar biasa, puluhan tahun bahkan ratusan tahun menanti-nantikan datangnya Mesias. Saudara pernah menantikan sesuatu berapa lama dalam menantikannya? Pandemi ini sudah 3 tahun kira-kira ya. Akhirnya, dulu kan nanti-nantikan ya, kapan kelarnya pandemi, kapan Pak, kapan, begitu ya. Terus kemudian ini sudah 3 tahun. Puji Tuhan. 3 tahun loh saudara ya, tapi menantikannya begitu sengsara bukan? Ya kapan, ngelihat jam gitu ya, lihat tanggalan, kapan waktunya. Nah ini juga mirip kayak anak remaja, ya pengen ikut konser untuk bintang film Korea, saudara. Begitu pandemi cancel, waduh kapan datangnya, kapan. Begitu kelar pandemi nanti ada konser, wah ini saatnya. Tetapi itu berapa lama? 2 tahun, 3 tahun. Saya kenal ada seorang sepasang suami istri menantikan anak 15 tahun. Di dalam keseharian terus berdoa, berusaha. 15 tahun kemudian Tuhan baru mengabulkan memberikan anak kembar pula. Nah luar biasa saudara ya, girangnya seperti apa. Ini 15 tahun. Tetapi ini puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Oleh sebab itu tidak heran ketika mereka melihat Yesus, sosok yang begitu berkarisma bisa melakukan mujizat. Lalu berkata, hai Filipus ikut aku, langsung ikut. Jadi disitulah latar belakang konteks yang sedang terjadi pada saat itu. Tetapi yang menarik di sini, saudara, penantian Filipus akan Mesias bukan karena sekedar ikut-ikutan suara mayoritas. Tradisi Yahudi menantikan Mesias, betul. Tetapi di sini yang menarik di dalam pemberitaan firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu kita melihat sesuatu yang berbeda dari Filipus dengan orang-orang Yahudi pada umumnya.
Orang Yahudi karena tradisi, karena pendapat mayoritas. Tetapi ayat 45, mari kita lihat. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena Filipus berkata bahwa kami telah menemukan Yesus itu, Mesias itu yang disebut oleh kitab suci. Sesuai dengan kitab suci pada saat itu perjanjian lama. Meskipun suara mayoritas mungkin juga sama, tetapi lihat pendirian daripada Filipus yang luar biasa bahwa betul ini Mesias yang sesuai dengan firman Tuhan. Back to the Bible. Ini luar biasa sekali pendirian daripada Filipus. Nah, kalau kita lihat kisah sebelumnya, saudara, mari kita bandingkan dengan Andreas. Yohanes 1 ayat 35 sampai 40. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Yohanes Pembaptis di sini. Yohanes Pembaptis juga punya murid. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, di sini kalau kita boleh membandingkan, saudara, antara Andreas yang tadinya murid Yohanes Pembaptis lalu diberikan arah nasihat kepada sang guru Yohanes Pembaptis. Lihat itu, kamu ikutnya dia aja. Ikutnya Yesus. Ada bantuan dari hamba Tuhan yang menolong si Andreas akhirnya berjumpa dengan Yesus. Tetapi saudara, Filipus ini, saudara, dia hanya melihat firman Tuhan. Lalu ngelihat ada sosok Mesias, ini dia Mesias. Kalau kita boleh bandingkan dengan bahasa manusia, Filipus itu 1-0 lawan Andreas. Ya, meskipun Tuhan bisa punya cara yang berbeda-beda. Ya, Tuhan juga pasti bisa pakai hamba Tuhan untuk bisa menolong seseorang untuk mengenalkan Tuhan. Tuhan juga bisa pakai cara yang lain-lain. Tetapi di sini kita melihat keunikan daripada Filipus. Sangat luar biasa sekali. Dia langsung bisa melihat ini Mesias. Sudah saya umpamakan Filipus itu di sekitarnya begitu berisik, suara sangat bising. Tetapi dia cuma peka satu hal. Kehadiran Mesias. Dia cuma peka terhadap satu hal, suara daripada firman Tuhan. Ini loh Mesias yang kamu nanti-nantikan. Begitu Yesus datang ikut, aku langsung ikut. Wah, ini luar biasa. Saudara, kita mungkin banyak diganggu oleh banyak hal, kebisingan-kebisingan. Tetapi saudara, percayalah, ketika hati kita fokus kepada firman Tuhan, maka suara yang membuat kita terganggu itu, kita pasti bisa akan mengatasinya dengan firman Tuhan. Saudara, kalau begitu inilah ciri pertama orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bersedia tunduk di bawah otoritas kitab suci. Sola Scriptura. Filipus punya akan hal ini. Dia sangat peka, bahkan bersedia tunduk, ada banyak suara tapi firman Tuhan yang dia dengar. Firman Tuhan menjadi pondasi di dalam hidupnya. Pertanyaannya gimana kita bisa tunduk di bawah otoritas kitab suci? Tentu tidak mudah, bukan? Langsung punya sikap seperti ini. Tetapi ini adalah proses pembelajaran. Mazmur 119 ayat 97. Dikatakan, betapa kucintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Kecintaan terhadap kitab suci. Maka itu membuat kita semakin mengasihi, mencintai dan merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ini kunci di mana ketika kita semakin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hati kita makin mengasihi firman. Hati kita makin mengasihi firman, kita makin tunduk di bawah firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa langsung di bawah firman Tuhan tanpa kita mengasihi. Tidak mungkin kita bisa mengasihi tanpa kita merenungkan siang dan malam. Bapak sih enak, pendeta, renungin siang dan malam. Persiapan khotbah kan memang profesi Bapak. Tapi kita ini sibuk loh. Setiap hari macet-macetan, belum nanti ke kantor dimarahin bos, kemudian pulang harus berhadapan dengan macet lagi, sampai rumah anak rewel. Waduh Pak, gimana waktunya, kapan waktunya merenungkan firman Tuhan? Saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini bukan berarti terus, saudara ya, baca dari pagi sampai malam, gak ngapa-ngapain, gak ada aktivitas lain. Saudara, bukan seperti itu tentunya. Tetapi saudara, firman Tuhan kita perlu sediakan di waktu yang efektif, mungkin di pagi hari 15-30 menit. Dengan hati dan pikiran yang segar, kita dengar firman, kita baca, dapatkan satu message, satu pesan. Lalu setelah itu saudara, kita bawa di dalam aktivitas sepanjang hari. Di dalam kemacetan mungkin kita sedang bergumul, aduh jengkel sekali bukan lagi macet. Tetapi ada ingat firman Tuhan yang tadi pagi kita baca. Sehingga firman Tuhan itu terus terngiang-ngiang sepanjang hari. Ketika kita melakukan aktivitas di dalam pekerjaan kita, berelasi dengan bos, nyebelin bos kita bukan, terus kemudian ingat firman Tuhan. Jangan lupa bos juga sebel juga kadang-kadang sama pegawainya kan. Nah ada firman Tuhan yang menuntun, betulkah itu yang keputusan yang terbaik kita ambil? Ayat firman Tuhannya dari mana? Betulkah waktu berelasi dengan pegawai, berelasi dengan keluarga, ada ayat firman Tuhan yang keluar dari dalam hati, lalu kemudian kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana itu bisa muncul kalau kita tidak membaca dan merenungkan? Nah kemudian saudara, ketika kita di dalam keseharian, kita terus bergumul akan firman Tuhan, bahkan di dalam kesendirian saudara, wah ini sangat luar biasa sekali efeknya. Banyak orang berpikiran liar bukan, ketika di dalam ruangan sendiri tidak ada siapa-siapa. Iblis mulai masuk, iblis mulai mengganggu di situ. Iblis mulai menggoda, lakukan kejahatan. Tetapi ada firman Tuhan yang mengingatkan, firman Tuhan yang akan memampukan kita, kita menolak meskipun resikonya apapun. Firman Tuhan kita jalankan. Wah ini luar biasa sekali saudara. Oleh karena itu dikatakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi bukan hanya langsung merenungkan firman, tetapi pemazmur berkata seperti ini, apakah engkau duduk di dalam kumpulan pencemooh? Kalau kita berkumpulnya dengan orang penggosip, maka isinya di dalam pikiran kita adalah gosip-gosip. Tetapi ketika kita berkumpul di dalam kumpulan orang yang benar, saling mencakapkan firman, saudara, maka firman itu akan terus mengalir di dalam hati kita, memperkuat kita. Kita hindari kumpulan atau komunitas yang fasik. Dekatkan diri dengan komunitas yang mencintai firman. Nah kebiasaan ini akan membuat kita tunduk di bawah otoritas Alkitab. Mari kita lihat bagian yang kedua. Saudara, kita mengingat kembali waktu Filipus itu bertemu dengan Nathanael, saudara. Dan dia berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Saudara, kalau mau bikin drama, kira-kira reaksi Filipus seperti apa? Waktu bicara seperti ini, kira-kira ekspresinya seperti apa? Apakah yang pertama, Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Atau yang kedua, Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh kitab para Musa dan hukum Taurat itu. Saudara pilih yang mana? Yang kedua, betul kan? Ada ekspresi kegirangan, ada ekspresi sukacita,
Sehingga waktu penantian yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun lamanya, saudara, dia langsung men-sharingkan kepada si Nathanael, Bartolomeus namanya. Jadi ada perasaan antusias, kegembiraan, sukacita. Waktu betul-betul dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia membawa Yesus kepada temannya itu. Dia membagikan Yesus kepada Nathanael itu. Tetapi yang menarik di sini, saudara-saudara, sepertinya jawaban Filipus ini kurang akurat. Dikatakan di sini bahwa Filipus itu berkata, Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Berasa kurang akurat? Di dalam perjanjian lama, saudara, nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias itu selalu bukan Nazaret. Tetapi Mesias lahir dari Betlehem, bukan Nazaret. Memang Yesus pernah dibesarkan di Nazaret. Tetapi datangnya dari mana, lahirnya dari mana, selalu di dalam kitab suci perjanjian lama, itu Betlehem. Makanya Nathanael protes. Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik itu datangnya dari Nazaret? Nah, Nathanael ini kritis. Tetapi si Filipus ini sepertinya kurang kritis, tapi semangatnya luar biasa. Hari ini ada dua macam orang Kristen, saudara. Yang pertama semangatnya berapi-api, tapi pengertiannya itu sepertinya kurang dalam. Tapi ada yang orang Kristen yang model kedua, saudara. Wah, pengertiannya luar biasa. Ayat Alkitab hafal. Banyak doktrin hafal, tapi suruh bagikan firman. Nah, dia aja nggak ada semangat, nggak ada sukacita untuk bagikan firman. Padahal pemahamannya luar biasa. Nah, saudara, di sini sepertinya ini Filipus itu sangat polos sekali. Begitu dia dikritik sama si Nathanael, mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret? Saudara, Filipus ngomongnya gimana? Kalau nggak percaya ini lihat sendiri deh, mari lihatlah. Lihat sendiri nih loh. Nih Yesus Kristus nih Mesias yang luar biasa. Bingung dia mau jawabnya bagaimana kan. Pokoknya lihat sendiri, saya sudah ngelihat ini. Saya sudah berjumpa dengan dia. Pokoknya lihat sendiri, saudara. Dan di sini Yesus mendiamkan. Luar biasa ya. Kalau Rasul Paulus datang, diomelin habis-habisan itu si Filipus. Kamu ngomong apa? Aku telah menemukan dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menemukan Allah. Semua manusia telah berdosa. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada manusia yang bisa mencari Allah. Hanya Allah yang mencari manusia. Kamu bagaimana Filipus? Tetapi Filipus ini dengan kepolosan, dengan kecintaan, dengan semangat. Meskipun pengertiannya tidak terlalu dalam. Pokoknya saya pengen kenalin Yesus. Pokoknya saya pengen kenalin Yesus kepada Nathanael. Dan seolah-olah ketika Yesus diam tidak mengkritik Filipus, seolah-olah Yesus tertuju kepada hati daripada Filipus itu. Hatinya penuh dengan kecintaan terhadap firman Tuhan. Hatinya penuh dengan kecintaan kepada Yesus ketika Yesus datang dan hadir pada saat itu. Hatinya penuh dengan kecintaan terhadap orang berdosa yang membutuhkan Yesus, membutuhkan Mesias. Disitulah, saudara, ciri yang kedua. Seorang yang mengasihi firman Tuhan, ada perasaan antusias di dalam belajar dan membagikan firman Tuhan. Ada perasaan semangat, ada perasaan gairah, ada sukacita ketika belajar dan membagikan firman Tuhan. Sudah kita lihat Matius 2 ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Ahli Taurat, imam kepala, tahu persis ini Yesus lahir di mana. Herodes panggil mereka. Herodes juga pengen belajar firman.
Tanya, di mana Yesus? Jawabannya akurat, saudara. Kalau nanyanya ke Filipus lain jawabannya ya. Ini nanyanya ke ahli Taurat, jawabannya persis di Bethlehem sesuai dengan kitab suci. Tetapi mereka tidak menantikan Yesus. Tetapi ahli Taurat dan imam-imam itu tidak merindukan Yesus. Tidak mengasihi Yesus. Bahkan Herodes, saudara, cari tahu untuk menyingkirkan Yesus dengan semangat, dengan gairah, tetapi untuk menyingkirkan Yesus. Orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menantikan Yesus. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini motif daripada Filipus. Ketika mempelajari dan merenungkan isi kitab suci, yaitu untuk merindukan datangnya Mesias. Dia begitu mencintai Yesus. Dia begitu mencintai Mesias itu. Karena itu dia pelajari kitab suci. Dan kemudian ketika Yesus hadir pada saat itu, betul-betul ini janji nubuatan yang tergenapi. Dia makin cinta lagi terhadap firman itu. Sang firman itu betul-betul telah datang dan dia bagikan kepada orang di sekitarnya. Jadi saudara, ini ada motif yang tulus, motif yang luar biasa yang kita bisa teladani daripada Filipus. Beda dengan ahli Taurat. Belajar untuk penghormatan diri. Biar disangka orang Yahudi yang hebat. Sudah hafal kitab suci. Menutupi rasa bersalah, mungkin semalam melakukan dosa tertentu. Rasa bersalah itu menggerogoti hati, bukan? Gimana ya supaya beres ya? Saya baca kitab suci. Jadi kewajiban, jadi rutinitas, jadi penutupan rasa bersalah yang sebenarnya bukan itu yang seharusnya kita lakukan ketika kita belajar merenungkan kitab suci. Tetapi di sini Filipus sangat luar biasa. Pemikiran boleh tidak sempurna. Bahkan tergolong dangkal pada saat itu, saudara. Nathanael aja langsung mengkritik. Tetapi dengan hatinya, dengan antusiasnya yang merindukan Mesias itu datang, dia terus pelajari. Nah saudara-saudara, ketika kita mengkaitkan dengan kehidupan rohani kita, waktu kita belajar firman, membaca, merenungkan, saya mau pakai rumusan daripada Filipus ini. Jadi bagaimana ketika kita belajar firman Tuhan yang benar? Sama-sama baca Alkitab, tapi hati ini bisa berbeda satu dengan yang lain. Kita pakai motifnya Filipus. Kita belajar, kita merenungkan firman, dan kita merindukan Yesus. Hadir di tengah kita. Kita belajar, kita merenungkan firman sampai kita berjumpa dengan Yesus. Secara rohani tentunya. Nah saudara, kalau kita tidak seperti ini, maka kita hanya berjumpa dengan teks-teks yang mati di dalam Alkitab kita. Hanya tulisan-tulisan, karena itu tidak heran saudara ketika saudara sudah punya niat malam-malam mau baca, aminnya besok pagi, bukan. Karena tidak punya hati yang pengen rindukan Yesus, bertemu dengan Yesus. Tetapi kalau kita membaca, tetapi sudah ada di dalam motif yang tulus dalam hati kita, dalam teks ini saya pengen merindukan menemui Yesus. Nah ketika bertemu dengan Yesus saudara, maka yang tadinya ada di kepala, teks itu masuk ke dalam hati. Ini maksudnya. Yesus hadir secara rohani, artinya pesan-pesan firman Tuhan yang tadinya ada di kepala kita, kemudian masuk dalam hati, kemudian menegur kita. Nah kita anggap Yesus sedang menegur kita, menguatkan kita, memberikan sukacita, memberikan penghiburan, dan akhirnya saudara kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menerima kasih sukacita yang berlimpah dari Yesus. Lalu kemudian saudara kita pasti tidak diam, bagikan Yesus. Ceritakan firman juga.
kepada anak-anak kita, ceritakan firman kepada rekan-rekan kita di kantor, ceritakan firman kepada siapapun saudara. Anggap ketika kita menikmati makanan rohani pada saat itu makanan yang nikmat sekali. Saudara pasti kalau menikmati makanan itu enak, pasti saudara posting bukan? Bagikan kepada yang lain. Lalu menikmatinya saudara, pasti nggak cepat-cepat bukan? Wah kunyahnya itu saudara ya, wah nikmat sekali. Nikmat sekali rasanya, makannya sedikit-sedikit begitu kan. Sampai rasanya itu betul-betul nikmat sekali. Wah enak ya, habis itu bagikan. Oh, belum tahu ya ini ada restoran enak di sini. Wah makanannya luar biasa, itu soal makanan saudara. Demikian pula dengan makanan rohani bukan? Ketika kita menikmati berkat makanan yang nikmat sekali, nggak usah disuruh, bagikan. Tetapi pertanyaannya betulkah kita sampai mengunyahnya makanan firman Tuhan itu dengan nikmat, dengan punya waktu untuk mempelajari dan merenungkannya, merindukan Yesus, menjumpai kita. Karena itu baca, pelajari, renungkan sampai menemukan Yesus dalam kitab suci-Mu. Barangkali ada saudara yang bertanya, kok sepertinya berlebihan ya Pak? Gak lebay sekali nih. Bukankah yang penting baca, dapat pesan, ya udahlah cukup jalanin kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang luar biasa manfaat di dalam kitab suci. Ada nasihat, ada moral. Supaya saudara tidak tersandung ketika menjalani kehidupan ini, tentu kita harus melihat kebenaran firman Tuhan. Ada kitab bijaksana dari Amsal. Hari ini kalau ada quotes begitu banyak, diketawain mungkin sama Salomo pada saat itu. Ya dari dulu saya udah bikin, lebih bagus dari quotes sekarang. Ini bagus sekali quotes-quotesnya dari Amsal, Pengkhotbah, luar biasa. Di dalam kehidupan ini dikatakan semua itu kesia-siaan kalau tidak ada Allah. Ya baru sekarang quotesnya itu begitu banyak. Nah tetapi saudara, motif Allah ketika menurunkan kitab suci bukan hanya di bagian ayat 16 ini. Mari kita lihat ayat 15. Ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, bukan hanya bermanfaat untuk hidup kita secara praktis, tetapi saudara, motif Allah menurunkan kitab suci, yaitu karena menuntun kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, betul ada orang yang mengarahkan, betul ada pendeta yang KKR. Tetapi jangan lupa semua itu berasal dari kitab suci. Yohanes 3 ayat 16, dari mana? Kitab suci. Artinya apa? Antara firman dengan firman Tuhan, Yesus dengan firman-Nya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita bisa menghargai Yesus dengan luar biasa, karena kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan saudara dan saya. Berarti saudara, dengan kata lain waktu Tuhan mewahyukan kitab suci, itu juga dengan kasih-Nya yang begitu besar. Muncul Yohanes 3 ayat 16. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada kitab suci, saudara mau khotbah dari mana? Bukankah berita-berita yang indah itu, karena kasih Allah yang begitu besar itu, semua berasal dari kitab suci. Dan bukankah Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapkan nubuat kitab suci perjanjian lama? Berarti antara Yesus
dengan firman-Nya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau kita menghargai Yesus, pengorbanannya sedemikian besar, apakah kita juga menghargai firman Tuhan? Yang ditulis, karena kasih-Nya yang begitu besar, supaya engkau dan saya menerima keselamatan. Dan bukan hanya ketika menerima keselamatan dibiarkan, tetapi dipelihara oleh Tuhan dengan banyak manfaat, ayat 16 tadi. Supaya ditegur kesalahan, supaya diri menjadi lebih baik. Itu semua manfaat dari kitab suci. Itu semua kerja Allah yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, kalau saudara dan saya berkata bahwa Tuhan, apakah lebay sekali saya sampai membaca firman, sampai pengen berjumpa dengan Tuhan? Jawabannya tidak. Karena motif Allah menurunkan kitab suci karena kasih-Nya yang begitu besar juga kepada kita. Bukan hanya Dia bertindak menebus kita, tetapi juga mewahyukan kitab suci kepada kita. Dengan kata lain, ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mengasihi Engkau. Apakah kita juga, saya mengasihi firman Tuhan? Kalau saya berkata, saya mengasihi firman Tuhan, apakah saya merenungkannya siang dan malam? Amin. Mari kita tenang hati, kita tunduk kepala.